warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kembali lagi dengan saya pada video perbankan syariah pertemuan ke-6. Jadi, perkenalkan, nama saya Santia Iskandar dengan NPM 0227241145 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 3C. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah teman-teman, kenapa materi ini penting? Karena perkembangan perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat muslim saja, tetapi juga menjadi pilar ekonomi yang dapat mendorong stabilitas keuangan nasional. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan perkembangan sektor ini. Nah, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas materi ini secara runtut, jelas, dan pastinya dengan cara yang menarik supaya kamu mudah paham. Jadi, siapkan catatanmu dan mari kita mulai pembahasannya. Nah, teman-teman, pada pembahasan yang pertama itu kita akan melihat gambaran umum mengenai peran Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas perbankan. Karena itu, Bank Indonesia tidak hanya mengatur bank konvensional, tetapi juga bank syariah. Jadi, tantangan perkembangan ekonomi modern mulai dari kebutuhan sistem keuangan yang etis, bebas riba, hingga semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk syariah, membuat Bank Indonesia mengambil berbagai inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Jadi itu tuh singkatnya kayak Bank Indonesia ingin memastikan bank syariah memiliki kesempatan tumbuh, berkembang, dan berkontribusi besar pada ekonomi nasional. Nah, terus yang bagian kedua yaitu definisi perbankan syariah. Sebelum masuk ke kebijakan Bank Indonesia, penting banget untuk paham dulu apa itu perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang Jadi yang kedua itu definisi perbankan syariah. Sebelum masuk ke kebijakan Bank Indonesia, penting banget untuk paham dulu apa itu perbankan syariah. Nah teman-teman, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, diantaranya tidak mengandung riba, bebas dari gharar atau ketidakjelasan, bebas dari maisir atau perjudian, mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Produk-produk perbankan syariah tidak menggunakan konsep bunga, tetapi menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya. Jadi perbankan syariah bukan sekedar menghindari bunga, tetapi menciptakan sistem keuangan yang adil dan menyejahterakan masyarakat. Jadi yang ketiga yaitu regulasi Bank Indonesia untuk perbankan syariah. Agar perbankan syariah dapat berkembang dengan baik, Bank Indonesia menerbitkan berbagai regulasi sebagai fondasi hukum pedoman operasional. Regulasi tersebut mencakup pengawasan perbankan syariah. BI memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara aman dan sehat melalui mekanisme pengawasan berkala. Yang kedua itu standar akuntansi syariah. Supaya pelaporan keuangan bank syariah jelas dan akurat, BI mendukung penerapan PSAK syariah. Yang ketiga, pengaturan produk keuangan syariah. BI mengatur jenis produk pembiayaan, tabungan, investasi, serta layanan jasa yang sesuai syariah. Keempat itu peningkatan stabilitas sistem. Regulasi ini bertujuan menjaga agar sektor syariah tetap stabil, sehat, dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Regulasi yang kuat itu industri yang kuat.
Yang keempat, inisiatif ampun capek sekali. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian keempat, yaitu inisiatif pemasaran dan edukasi. Pengembangan perbankan syariah akan efektif tanpa edukasi kepada masyarakat. Karena itu BI membuat berbagai inisiatif pemasaran seperti yang pertama, kampanye nasional mengenai manfaat perbankan syariah. Yang kedua, pameran dan seminar edukasi. Yang ketiga, media promosi digital. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan kampus. Tujuannya adalah meningkatkan awareness atau memperluas pemahaman dan menarik masyarakat agar tertarik menggunakan layanan syariah. Karena banyak orang belum tahu bahwa perbankan syariah itu bukan hanya bebas bunga, tapi juga memiliki sistem yang lebih adil dan berbasis nilai-nilai Islami. Nah teman-teman, yang sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu peningkatan infrastruktur perbankan syariah. Infrastruktur adalah fondasi penting dalam dunia perbankan. BI mengambil langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur seperti yang pertama itu pengembangan teknologi finansial atau fintech syariah. Untuk menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih cepat, modern, dan aman. Yang kedua yaitu penyediaan sistem informasi. Jadi teman-teman, kita masuk ke kelima, peningkatan infrastruktur perbankan syariah. Infrastruktur adalah fondasi penting dalam dunia perbankan. Bank Indonesia mengambil langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur seperti yang pertama, pengembangan teknologi finansial atau fintech syariah untuk menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih cepat, modern, dan aman. Yang kedua itu penyediaan sistem informasi terintegrasi sehingga transaksi antara bank lebih mudah dilakukan. Yang ketiga itu penguatan infrastruktur sistem pembayaran syariah, misalnya kris syariah, layanan mobil banking syariah, dan digitalisasi produk syariah. Infrastruktur yang baik membuat bank syariah bisa bersaing dalam era digital yang serba cepat. Yang keenam, kolaborasi dengan lembaga keuangan lain. Jadi Bank Indonesia juga mendorong kolaborasi antara bank syariah dengan bank konvensional, bank syariah dengan lembaga keuangan non-bank, bank syariah dengan koperasi syariah, fintech, BMT, dan lembaga lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jaringan layanan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan inovasi produk, memperluas jangkauan ke seluruh Indonesia. Karena perkembangan perbankan syariah tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada ekosistem yang kuat dan saling mendukung. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu pendidikan dan pelatihan SDM syariah. Sektor perbankan syariah akan sulit berkembang kalau tidak didukung oleh SDM yang kompeten. Karena itu Bank Indonesia membuat banyak program pelatihan seperti pelatihan pegawai bank syariah, sertifikat keuangan syariah, kursus dan workshop pengembangan kurikulum syariah di perguruan tinggi. Tujuannya adalah menciptakan tenaga profesional yang paham prinsip syariah, mampu bersaing global, dan bisa mengembangkan inovasi baru. Nah, kita masuk ke bagian ke-8, yaitu dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM. Jadi teman-teman, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan. Bank Indonesia hadir dengan berbagai dukungan pembiayaan syariah seperti pembiayaan mikro syariah, pelatihan manajemen usaha, pendampingan digitalis UMKM, akses pasar syariah. Tujuan besarnya adalah memperkuat UMKM, mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi syariah nasional. Dengan pembiayaan syariah, UMKM dapat berkembang tanpa terbebani bunga
bunga yang tinggi. Jadi kita masuk ke bagian jadi teman-teman, kita masuk ke bagian 9, tantangan perkembangan perbankan syariah. Meskipun berkembang, sektor ini tetap punya tantangan besar seperti: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih besar, punya jaringan lebih luas, dan teknologi lebih maju. Yang ketiga, minimnya SDM syariah yang ahli. Masih dibutuhkan lebih banyak ahli keuangan syariah. Yang keempat, produk syariah yang masih terbatas. Inovasi produk harus terus ditingkatkan. Yang kelima, infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Jadi teman-teman, tantangan ini harus dihadapi agar perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan kuat. Nah, jadi yang ke-10 kita masuk ke kesimpulan. Dari seluruh pembahasan panjang ini, kita bisa menarik beberapa poin penting. Yang pertama, Bank Indonesia berperan besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Yang kedua, inisiatif Bank Indonesia meliputi regulasi, pemasaran, infrastruktur, kolaborasi, pelatihan SDM, hingga dukungan UMKM. Yang ketiga, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, meskipun masih menghadapi tantangan, perbankan syariah terus berkembang dan semakin diminati masyarakat. Pada akhirnya, pengembangan perbankan syariah bukan hanya soal sistem keuangan, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Nah, teman-teman, itu saja pembahasan mengenai materi ini hari ini. Gimana maksud? Nah, jadi teman-teman, itu saja pembahasan hari ini. Semoga video saya bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.